Jadi di klinik edukasi ini biasanya dilakukan di rumah sakit ya. Jadi rumah sakit itu dilakukan pendidikan kesehatan di klinik edukasi. Biasanya yang diberikan pendidikan kesehatan itu di klinik edukasi itu pada pasien atau pada masyarakat umum atau kepada pengunjung atau kepada tamu sasarannya. Pasien ya, yaitu di patient education. Itu pendidikan pada pasien ya. Atau kita kenal dengan istilah patient education. Pendidikan pada pasien. Jadi pendidikan kesehatan itu bisa saja pada pasien. Siapa lagi? Tamu. Tapi tamu jarang ya kalau di pendidikan kesehatan di klinik edukasi. Tapi biasanya umumnya pasien ya. Ini kan ada pengunjung, ada keluarga, pasien. Jadi yang lebih dominan adalah pada patient education, pendidikan pada pasien. Tentu ketika kita melakukan pendidikan pada pasien, jadi kita harus tahu terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Jadi keterampilan, kemampuan terkait dengan kemampuan klinik itu sangat dibutuhkan di patient education, yaitu pendidikan pada pasien. Jadi sangat diperlukan keterampilan misalnya terkait dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien. Klinik edukasi adalah fasilitas kesehatan yang tidak hanya menyediakan layanan yang fokus pada pemberian pendidikan dan informasi kepada pasien serta masyarakat secara umum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan mendorong perubahan perilaku yang lebih baik supaya pasien ini tidak menghadapi masalah yang sama. Misalnya ketika pasiennya menderita misalnya hipertensi, jadi supaya dia terjadinya perubahan perilaku supaya tidak menderita hipertensi. Misalnya faktor atau determinan yang terkait dengan hipertensi, misalnya pola makan ya. Apalagi hipertensi, aktivitas fisik. Apalagi stres kan? Apalagi turunan herediter. Jadi ada yang bisa terjadinya perubahan, tapi ada juga yang tidak bisa terjadinya perubahan. Misalnya keturunan kan tidak bisa diubah tuh ya, otomatis kan gitu. Kalau misalnya orang tuanya menderita hipertensi, maka otomatis anaknya juga menderita hipertensi. Jadi itu tidak bisa diubah. Jadi ada faktor yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah. Misalnya jenis kelamin tidak bisa diubah. Ya. Masa besok hari ini jenis kelamin laki-laki, seminggu kemudian jadi perempuan kan gitu ya. Jadi tidak mungkin. Jadi faktor itu tidak bisa kita ubah. Misalnya pada jenis laki-laki misalnya pada penyakit prostat itu kan tidak ada pada perempuan kan, tapi hanya pada laki-laki. Kalau misalnya kanker payudara hanya pada perempuan, tidak ada pada laki-laki. Jadi ada faktor yang bisa diubah dan ada yang faktor yang tidak bisa diubah. Tapi kalau terkait dengan pola makan, aktivitas fisik, stres, ini kan bisa diubah ya. Kemudian apa lagi misalnya yang bisa diubah? Selain pola makan, aktivitas fisik, stres, lagi yang bisa diubah? Waktu tidur. Ya, perilaku kan pengetahuan sikap, pengetahuannya ya bisa berubah ya, pengetahuannya, sikapnya ya bisa berubah. Jadi ini yang terkait dengan yang faktor bisa diubah dan tidak bisa diubah. Jadi klinik edukasi
itu sifatnya mengubah sesuatu yang bisa diubah. Tadi misalnya pengetahuannya, sikapnya, kemudian pola makannya, aktivitas fisiknya, pengendalian stres kan gitu ya. Itu yang bisa diubah supaya dia tidak menimbulkan risiko terhadap penyakit hipertensi tadi. Ya. Misalnya pada penderita gastritis, tahu gastritis? Diare. Mah. Ya, penyakit mah ya. Ya, mah. Kalau penyakit mah ini yang faktor risikonya apa? Makan misalnya makanan yang mana? Yang terlalu pedas kan ya? Pedas, asam. Asam. Apalagi kalau selain stres ya? Stres. Nah, pengelolaan stres. Telat makan. Ya, jadwal waktu makan ya. Ya, jadwal waktu makan. Ini yang bisa diubah supaya tidak berisiko menderita gastritis. Kan gitu. Ada faktor yang bisa diubah dan bisa yang tidak kita ubah. Terus ikut penderita gastritis. Jadi itu sangat diatur supaya tidak menderita gastritis. Kalau kita sudah tahu upaya faktor risikonya, maka kita berupaya untuk mengajarkan kepada pasien agar mereka bisa mengubah perilakunya supaya tidak berisiko, kan begitu ya. Nah ini yang dilakukan di klinik edukasi. Kemudian dalam klinik edukasi, pasien tidak hanya diperlakukan kondisi medis mereka, tetapi juga penjelasan tentang penyakit atau kondisi yang mereka alami. Nah, kalau misalnya tadi kalau dia hipertensi, maka faktor risikonya apa yang akan terjadi? Ya, kalau penderita hipertensi dari misalnya primer, sekunder, tersier, Stroke. ya stroke, apalagi PJK, penyakit jantung koroner, apalagi gagal ginjal sampai kebutaan. Nah ini yang faktor risiko yang ditimbulkan apabila perilaku kesehatan tidak berubah. Ya. Nah, pentingnya kita memberikan atau menyampaikan informasi ini kepada pasien agar terjadinya perubahan perilaku yang berisiko tadi. Selain memberikan pelayanan kepada pasien, edukasi juga menjadi pusat pelatihan ya para profesional kesehatan. Ya, jadi terkait dengan upaya meningkatkan kesehatan, mencegah dan melindungi. Nah, jadi wilayahnya terkait dengan upaya promotif, preventif dan protektif ya. Jadi promotif, preventif dan protektif, perlindungan ya. Biasanya kalau perlindungan ini di tempat kerja ya. Tapi kalau terkait dengan promotif adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan, dan preventif untuk mencegah faktor risiko yang dapat menimbulkan penyakit yang berkelanjutan. Nah, sehingga harapannya adalah untuk melatih. Bisa saja tenaga di klinik edukasi siapa saja yang mereka bisa bekerja sebagai profesional di bidang klinik edukasi ini. Ya bisa seorang tenaga kesehatan masyarakat ya, yang memahami tentang persoalan klinis ya, klinis tentang penyakit ya. Kemudian bisa juga seorang dokter yang dibekali ilmu pendidikan kesehatan ya. Kemudian bagaimana cara mengadvokasi, melakukan edukasi kepada pasien atau terkait dengan patient education ya, pendidikan pada si pasien, termasuk juga tadi mahasiswa kedokteran ya, masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan mereka tentang bidang kesehatan. Tapi kalau mereka yang sudah sekarang kan ada dokter komunitas ya, yang mirip dengan kesehatan masyarakat. Lahannya sama, yaitu dalam rangka untuk melakukan pendidikan pada pasien. Kemudian mengintegrasikan antara pendidikan kesehatan ke dalam pelayanan medis. Jadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif di klinik edukasi ya. Jadi kita bisa saja melibatkan dokter dalam melakukan pendidikan kesehatan di klinik edukasi ini ya. Jadi misalnya tenaga kesehatan masyarakat di PKRMS itu atau promotor kesehatan kemudian mengajak dokter untuk bersama-sama dalam rangka menjalankan tugas di klinik edukasi atau pendidikan pada pasien ya.
yang biasanya jarang dilakukan oleh dokter. Ya. Nah, oleh sebab itu kita minta kepada dokter agar bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien. Misalnya kalau penyakit yang menderita pada penyakit DM, misalnya diabetes mellitus, faktor risikonya kira-kira apa yang bisa dokter berikan? Diabetes mellitus, pola makan, ya, jadi makanan yang mengandung glukosa tinggi, ya, kemudian mengganti asupan yang rendah kadar glukosanya, ya. Apalagi melakukan aktivitas fisik, kemudian dari mengelola stres, kan gitu, ya. Nah, ini bisa dilakukan, ya, misalnya olahraga teratur satu hari berapa menit? 30 menit. Nah, bisa dilakukan. Ya, agar pasien ini ya tetap memelihara, meningkatkan kesehatannya supaya tidak berlanjut. Dan pendidikan kesehatan ini, edukasi ini adalah sebuah pendekatan yang menggunakan pelayanan kesehatan dengan upaya edukasi bagi pasien dan masyarakat umum. Ya, meskipun sasaran di klinik edukasi itu adalah pasien, tetapi juga pendidikan kesehatan secara umum itu bisa dilakukan di masyarakat. Misalnya masyarakat kita ajak bersama-sama melakukan pendidikan kesehatan, misalnya terkait dengan risiko penyakit stroke misalnya. Kemudian kita mengundang pihak luar masyarakat dalam hal ini. Kemudian baru bisa tenaga kesehatan masyarakat itu sendiri bisa juga melibatkan dokter dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar pasien, meskipun konotasinya di klinik edukasi ini adalah pada pasien atau patient education. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan dan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang lebih baik, ya, dalam upaya meningkatkan dan mencegah terjadinya masalah-masalah kesehatan. Kemudian di klinik edukasi para pasien tidak hanya menggunakan perawatan medis, ya, kalau yang terkait dengan persoalan medis karena dia pasien maka perlu dilakukan perawatan medis, ya. Kemudian informasi yang relevan dengan kondisi pasien. Jadi kebutuhannya materi yang kita sampaikan adalah sesuai dengan kebutuhan pasien, ya. Jadi kebutuhan pasien itu yang kita sampaikan. Misalnya tadi kalau pasien yang DM, maka kebutuhannya informasi yang diberikan adalah terkait dengan diabetes mellitus. Jadi jangan sampai materinya orang DM kita berikan tentang DBD, kan tidak nyambung. Nah, jadi harus relevan, ya, antara masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien dengan pendidikan kesehatan yang kita berikan kepada pasien. Kemudian hal ini mencakup penjelasan tentang penyakit atau kondisi tertentu, pengolahan obat, pola makan, misalnya mengkonsumsi obat secara teratur, ya. Misalnya 3 kali 1, jangan dibalik 1 kali 3, ya. Ya kan hasilnya juga sama Pak, 3 kali 1 hasilnya 3, 1 kali 3 juga hasilnya 3, bukan begitu? Tentang pengalinya sama kan gitu, ya. Ya 3 kali 1 hasilnya berapa? Ya. Kalau 1 kali 3 juga 3. Nah kan beda, ya, bukan kalian, ya, tapi makannya itu mengkonsumsi, ya. Ya bukan tentang 3 kali 1. Oh, dokter ini nyuruh ngali ini, ya, tapi 3 kali 3 kan sama kan begitu. Hasilnya juga 3. Padahal bukan itu maksudnya, dia 1 hari 3 kali, ya. Apalagi kalau yang antibiotik itu kan dia ada aturan jamnya, bisa 12 jam, bisa 8 jam, kan gitu jamnya, kan. Mana yang 8 jam berarti dia ada 3 waktu, kan gitu. Kalau dia 12 jam berarti ada 2 waktu, kan gitu, ya. Nah ini yang membedakan konsumsi obat yang perlu dijelaskan, ya, supaya pasien itu ketika mengkonsumsi obat dia akan secara teratur. Kemudian pola makan yang sehat, latihan fisik, kemudian strategi pencegahan, itu upaya untuk meningkatkan kesehatan, terutama terkait dengan asupan, ya, asupan gizi supaya pasien ini tetap akan lebih baik. Misalnya kalau pasien yang menderita diare misalnya, kira-kira untuk strategi pencegahannya apa yang kita lakukan? Kalau diare ini, di samping oralin, kan, oralin, kemudian banyak minum air, kan, air putih,
lagi. Cuci tangan. Ya makan teratur gitu ya. Makan teratur. Biasanya kan kalau orang diare itu mau makan. Jadi untuk mengganti dan air dalam tubuh kan biasanya mengalami dehidrasi ya. Kalau orang yang diare. Kemudian klinik edukasi juga dapat menjadi pusat pelatihan untuk para profesional kesehatan. Tadi ya. Kemudian contoh cara kerja pendidikan kesehatan di rumah sakit berdasarkan pada alur pasien. Ya. Kemarin sudah kita bagi menjadi 3, yaitu di rumah sakit, terbuka, tempat pelayanan, dan di klinik edukasi. Yang kalau dia di rumah sakit, maka yang bisa kita gunakan yang di klinik edukasi, medianya bisa slide, video, interaktif, konseling, skill training, modifikasi perilaku. Tapi yang paling banyak adalah terkait dengan konseling, ya. Nah, karena dia klinik edukasi ini adalah konseling pada pasien, yaitu kita memberikan konseling. Tapi untuk kurikulum masalah yang akan datang itu ada namanya konseling, ya, konseling perorangan. Jadi kurikulum 2023. Jadi misalnya lebih banyak praktek, jadi bagaimana mahasiswa memberikan konseling kepada pasien. Nanti mungkin dipraktikkan tempat-tempat layanan kesehatan sehingga ketika pasien itu setelah obat diperiksa diagnosis oleh dokter, ya, maka dibuat kesimpulan, maka dia memilih ini, maka nanti di klinik edukasi ini memberikan konseling pada pasien. Nah, apa-apa yang harus dilakukan oleh pasien dan apa-apa yang harus tidak dilakukan oleh pasien terkait dengan masalah kesehatan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ya baik, sambil kita ini jelaskan lagi ya. Kemudian kita bicara tentang di klinik edukasi, yaitu belum banyaknya dikembangkan asupan gizi terkait dengan gizi, ya. Gizi klinis misalnya, ya. Ketika orang menderita salah satu penyakit atau masalah kesehatan, ya, maka biasanya yang kalau misalnya balita yang stunting itu apa yang harus kita lakukan? Stunting. Nanti tahu nanti ya. Kira-kira kalau bahasa Indonesia ini apa? Gagal tumbuh. Gagal tumbuh. Gagal tumbuh, ya. Ya, gagal. Ya, karena ada Gimana lagi? ya karena tumbuh kembang, ya anak. Jadi ada tumbuh, ada kembang, ya. Jadi tumbuhnya, tingginya, ya kembangnya otaknya, ya. Jadi tumbuh kembang anak, ya. Ya Pak, kalau stunting itu pendek, ya ada juga yang pendek, tapi otaknya ya cerdas kan gitu ya. Jadi tidak jaminan bahwa pendek itu stunting kan gitu ya. Itu pendekar Pak, pendek dan bekar. Ya, jadi stunting itu tidak kaitan dengan yang biasa ukurannya dilihat memang yang paling nyata itu adalah fisik, ya. Nah, tapi biasanya juga harus diikuti dengan perkembangan. Ya. Ini terkait dengan asupan gizi. Kemudian mulai tumbuh untuk DN, asma, rheumatoid arthritis. Nah, misalnya pendidikan kesehatan pada penyakit DN, diabetes mellitus, baik tipe 1, tipe 2. Kalau di tipe 1 yang herediter, tipe 2 ini yang bisa kita intervensi. Tapi kalau tipe 1 ini sebenarnya bisa diintervensi, tapi agak ketat ya polanya. Ya. Karena tipe 1 ini kan diwariskan, ya. Ya. Sementara kalau tipe 2 ini karena faktor keturunan, ya, faktor perilaku, ya, perilaku yang baik. Kemudian waktu banyak karena khusus memberikan layanan edukasi. Memang kalau di pendidikan kesehatan khusus di klinik edukasi itu memerlukan banyak waktu. Jadi orang-orang yang memberikan pelayanan di klinik edukasi juga ya harus jumlahnya cukup memadai kan sebanding dengan jumlah pasien. Nah, jadi ketika kita melakukan pendidikan kesehatan maka jumlahnya harus banyak kan pasien ketika berobat itu kan ya banyak jumlahnya.
Jadi hampir saja berapa orang misalnya, satu orang itu menangani berapa, paling tidak ya sekitar 7 atau 8 orang gitu ya. Nanti berganti dengan yang lain. Kalau tiap hari Anda ngomong 7 orang kan ya bisa lumayan capeknya ya. Nah, dengan masalah kesehatan yang berbeda-beda kan. Kemudian dapat dikembangkan menuju klinik general atau general check up ya. Nah, misalnya general check up untuk perilaku. Kan ada medical check up dan behavioral check up. General check up. Kalau general check up itu sifatnya apa? Medis kan? Ya, disebut dengan medical check up. Kalau yang non medis disebut dengan behavioral check up. Ya, behavioral. Ya, check. Ya, jadi yang dilihat adalah bukan BH-nya, tapi behavioral. Ya. Jadi behavioral check up ya. Yaitu terkait dengan perilaku. Kalau dia perilaku, maka yang harus kita intervensi apa? Pengetahuannya, kan, sikapnya, tindakannya. Ya. Jadi kita check up adalah terkait, bisa dua-duanya sekaligus, yaitu medical check up dan behavioral check up. Misalnya setelah dilakukan medical check up, dia misalnya penderita kolesterol. Ya, kalau dia kolesterol, maka yang harus kita intervensi apanya? Makanannya, asupan protein dan lemaknya, kan gitu ya. Nah, dikurangi makanan, asupan protein, asupan lemak, kemudian aktivitas fisik ya. Nah, ini yang kita intervensi terkait dengan behavioral ya. Jadi ada yang disebut dengan medical check up dan ada yang dinamakan dengan behavioral. Jadi tidak hanya pada faktor medical check up-nya saja, tetapi juga harus dilanjutkan dengan behavioral check up supaya terjadinya perubahan perilaku tadi. Jadi perilakunya ya terjadinya perubahan sehingga dia tidak menderita pada penyakit yang sama. Kalau tadi pada kolesterol kan gitu ya. Kemudian kita ubah ke intervensi, jadi pola makannya diatur, kemudian aktivitas fisiknya diatur gitu ya, supaya dia tidak menderita ya, kolesterol. Gitu ya. Kemudian pendidikan kesehatan di edukasi, bentuk kegiatannya bisa diagnosis perilaku. Misalnya perilaku kita buatkan tabel. Misalnya ada diagnosis perilaku ini. Misalnya dia merokok atau tidak. Kemudian tidurnya, pola makannya, kan gitu dia dilihat perilakunya ya. Kemudian lalu kalau perilakunya dari sekian banyak perilaku yang tapi pernah di prokes diajarkan tentang atau di perilaku kesehatan tentang behavioral check up. Belum ya, daftar-daftar yang mungkin yang dibuat nanti ketika pasien kemudian perilaku yang berisiko bagi kesehatan. Misalnya tadi aktivitas fisiknya olahraganya berapa, konsumsi air putih berapa per hari kan gitu ya. Jadi itu dicek nanti harus check up-nya ya. Kemudian lalu layanan treatment pendidikan baru diberikan treatment ya supaya perilakunya tidak berisiko ya. Kemudian pendidikan bisa langsung bisa tidak langsung ya, yaitu langsung misalnya melalui konseling perorangan atau personal konseling ya. Nah ini bisa dilakukan ya, pendidikan kesehatan perorangan. Jadi kalau perorang cuma bisa juga kelompok, pendidikan kelompok misalnya dalam jumlah banyak ya, kita bisa melakukan pendidikan. Tapi kasusnya sama, jangan sampai beda-beda. Misalnya ini BM, ini kolesterol, jadi nanti materinya kan ya udah efektif ya. Sebaiknya yang penderita ini sama, kemudian baru kita sampaikan dengan materi yang sama ya. Kalau misalnya ada 5 atau 7 orang penyakitnya sama,
tanda dan gejalanya sama atau etiologinya sama, maka bisa kita lakukan pendidikan kesehatan dengan materi yang sama, ya. Upaya treatmentnya, upaya pencegahannya, kemudian upaya perubahan perilaku berisiko bisa kita lakukan. Kemudian modifikasi perilaku, yaitu mengubah perilaku. Misalnya tadi perilaku merokok, ya, misalnya dia merokok, kemudian diubah supaya tidak merokok. Misalnya di tempat pelayanan kesehatan, di lembaga pendidikan, misalnya di tempat-tempat umum, itu kawasan dilarang merokok. Jangan di seperti sini ya, kawasan bebas mentek, jangan ya. Nanti bebas mentek kembalikan itu. Ya, seharusnya ya, kawasan tanpa asap rokok, bukan kawasan ya dilarang mentek gitu ya. Kalau bebas ya nanti bersukaria mentek ya. Kemudian value clarification, ya, nilai-nilai yang perlu diklarifikasi. Kemudian skill training, melatih keterampilan, ya, terkait dengan upaya promotif. Kemudian menggunakan media, bisa interaktif, bisa video. Misalnya, ya Anda sebenarnya bisa melakukan pendidikan kesehatan melalui TikTok kan bisa ya. Nanti di situ ada komen, gitu kan? Ya komennya akan nambah follower gitu ya. Nah, temanya terkait dengan materi apa kan gitu ya. Ini bisa dilakukan ya. Yang sifatnya interaktif ya, menjawab pertanyaan misalnya masyarakat. Ini contohnya. Kemudian pendidikan di klinik edukasi. Nah ini kalau yang interaktif ya, menggunakan media. Ya. Tapi ini sudah jadul ya sekarang. Kemudian pendidikan di klinik edukasi dengan sasaran individu, tadi bisa individu pada klinik personal counseling. Ya. Kemudian bisa juga kelompok tadi, misalnya kelompoknya sama. Ya. Nah langsung tadi fashion educator, ya, khusus yang terkait dengan pendidikan pada pasien. Ya. Nah, tapi memang harus menguasai masalah-masalah klinis. Ya. Ya, jadi biasanya kalau kita kan Kesmas ini lebih cenderungnya pada pendidikan yang mahir gitu ya, tapi di klinisnya itu yang lemah kan gitu ya. Nah, oleh itu bisa kita tingkatkan terkait dengan kemampuan klinis sehingga kita bisa memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal ya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian perlu juga kerjasama dengan dokter ya. Nah, lain misalnya educator, media, spesialis, termasuk spesialis media. Jadi kalau di media itu kan, kalau kita tidak bisa, kita bisa mengajak ahli media, ya. Media untuk mengembangkan pendidikan kesehatan. Ya, kita kan ahlinya cuma ya educator kan gitu ya, pendidikan kesehatan. Spesialisasinya adalah pendidikan pada pasien atau patient education. Jadi Anda fokus pada misalnya sebagai hak promotor atau promotor kesehatan atau pada hak education, ya, pendidikan kesehatan, terspesialisasi pada misalnya pada klinik edukasi. Kemudian siapa saja yang berhak menyandang ya atau predikat sebagai educator? Yang pertama yaitu klinikus dengan training hard education. Jadi orang-orang klinis tadi bisa dokter, bisa perawat ya, yang dengan training hard educator atau yang mengikuti pelatihan pendidikan kesehatan. Kemudian hard educator ya, seperti kita ini ditambah dengan pemahaman klinis. Pemahaman klinis ini ya kita harus lakukan klinis, maka kita bisa melakukan pendidikan di klinik edukasi. Dan bisa saja nanti terprogram bagian patient education dan manajemen, ya baik di tingkat rumah sakit maupun di tingkat ya. Misalnya dia melakukan pendidikan pada pasien, ya, patient education. Ya. Itu saja materi kita hari ini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan.